Kemudian gereja terbesarnya itu Hagia Sophia dirubah menjadi masjid terbesar pada saat itu dan masjid termegah yang diberi nama Islambul. Ya, atau kalau gua artikan secara harfiah di bahasa Indonesia itu ya artinya Islam menyeluruh atau yang sekarang dikenal dengan nama Istanbul. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sejarah penaklukan Konstantinopel. Jadi pada tahun 1453 dilakukanlah pengapungan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau biasa yang disebut Mehmed II. Beliau adalah anak dari Sultan Murad II. Beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau bersabda, Konstantinopel kelak akan ditaklukkan. Dan yang bisa menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Ini terbukti ketika tahun 1453 Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, anak dari Murad II, menaklukkan pengepungan dan berhasil menaklukkannya. Menaklukkan benteng Konstantinopel maksud gue. Beliau menjadi sultan ketika ayahnya meninggal di usia 19 tahun. Masih sangat muda sih. Beliau dilahirkan di kota Edirne, ibu kota Ottoman pada saat itu. Jadi sebelum Konstantinopel takluk ini. Pada tahun 1433. Sebelum ayahnya meninggal, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah berencana atau sudah mempunyai visi dan misi untuk menaklukkan benteng terkuat di muka bumi pada saat itu, yaitu Konstantinopel. Dan ketika ayahnya meninggal, keinginan itu sangat menggebu-gebu atau semakin menggebu-gebu. Dibuktikan dengan beliau mempersiapkan alutista dan pasukan untuk menyerang dan mengepung serta menghancurkan benteng terkuat di bumi pada saat itu, yaitu benteng Konstantinopel. Jadi selain keinginan pribadi, Sultan Muhammad Al-Fatih itu ingin meneruskan cita-cita leluhurnya. Maksudnya leluhurnya dari kekaisaran atau kesultanan Turki Ottoman. Jadi ketika Sultan Utsman I, terus kemudian ke bawahnya tuh sampai bapaknya Muhammad Al-Fatih atau Sultan Murad II, itu tuh berambisi atau mencita-citakan untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan alasan lainnya adalah, dan ini alasan yang sangat penting menurut gue, sangat penting dari segalanya. Beliau tuh maksudnya Sultan Muhammad Al-Fatih ingin menerapkan dan mengenalkan syariat Islam ke internasional atau ke dunia luas lah bahasa gampangnya. Jadi Konstantinopel itu kan meletaknya di perbatasan benua tuh antara Asia sama Eropa. Ini petanya gue taruh di sebelah kiri. Pokoknya strategis banget itu Konstantinopel tuh kalau ditaklukkan. Persiapan pun dilakukan. Jadi setahun sebelumnya udah disiapin nih. Jadi setahun sebelumnya udah disiapin nih sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Di antaranya adalah membuat 100 kapal layar, kapal laut maksud gua. Kemudian membuat 7 meriam raksasa yang kalibernya itu gede banget. Ya bisa dibilang kalau zaman Perang Dunia Kedua itu setara sama meriam-meriam Gustafnya Jerman. Pokoknya Muhammad Al-Fatih nyuruh ahli-ahli meriam nih. Ahli meriam tuh buat meriam yang gede banget. Dibuatnya meriam raksasa agar bisa menembus, menjebol, dan menghancurkan benteng Konstantinopel. Jadi itu bentengnya nggak sembarangan benteng. Pokoknya berlapis-lapis, lapisannya itu tebal, terus tinggi lagi. Sang Sultan pun tidak hanya menyiapkan pasukan dan tidak hanya menyiapkan alutista. Beliau pun menyiapkan rencana lain atau siasat lain, di antaranya adalah yang pertama membangun benteng di selat yang sudah dikuasai oleh Turki Ottoman. Tujuannya adalah untuk memutus logistik dan bantuan pasukan dari pihak musuh. Jadi misalkan pihak Konstantinopel ingin bantuan ya, atau membutuhkan bantuan lah, menghubungi bangsa lain gitu atau negara lain yang jadi sekutunya, dia tuh nggak bisa udah. Karena kan negara lain pasti masuk lewat teluk itu. Pokoknya langsung diputus tuh logistik atau bala bantuan yang mau masuk ke Konstantinopel. Selain itu beliau pun, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih pun memberikan hadiah kepada bangsa-bangsa lain atau negara-negara di sekitar Konstantinopel. Ya bahasa gampangnya mah secara halus Sultan memberikan kode gitu istilahnya. Kode agar mereka tidak ikut campur dalam peperangan ini atau penaklukan ini. Mengerahkan 250.000 pasukan, 100 kapal layar atau kapal laut, 7 meriam berkaliber besar atau berkaliber raksasa. Dan ditambah pasukan penggali
maksudnya penggali bawah tanah, ini pasukan khusus penggali bawah tanah. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu nggak hanya di darat, laut, ada juga nih pasukan bawah tanahnya nih. Mereka itu menggali terowongan yang tujuannya untuk merobohkan pondasi-pondasi kuat benteng Konstantinopel pada saat itu. Pertempuran pun dilakukan dan 5 hari telah berlalu. Maksudnya jadi peperangan atau penaklukan Konstantinopel ini sudah berlangsung 5 hari ini. Cuman tidak ada perubahan yang yang signifikan lah. Ya bahasa gampangnya temboknya itu belum jebol gede. Jadi masih bisa diatasi lah sama pihak Konstantinopel. Udah jebol sedikit ditambah lagi. Karena meriam yang berukuran besar tadi yang gue bilang, dia itu kayak jedanya tuh lama. Jadi sehari itu maksimal mereka itu bisa menembakkan 7 peluru doang. Soalnya kan saking gedenya, saking panasnya lah. Si si penggeraknya itu cepat panas. Bahasa gampangnya gue analogikan, si penggerak meriam raksasa itu cepat panas, jadi maksimal satu meriam itu bisa ditembakkan 7 kali doang. 7 kali 7 berapa tuh? 42. Nah sehari itu cuma bisa jebol 42 doang, itu pun ada jedanya. Yang semisal sekali tembak nih, jeda 1 jam atau setengah jam. Nah itu setengah jam itu dimanfaatin tuh oleh pihak Konstantinopel untuk menambal kembali atau memperbaiki kembali. Jadi memperbaiki kembali benteng-benteng yang jebol. Udah ditembakin nih, jebol sedikit ditambal. Nah untuk menembak lagi kan butuh waktu juga tuh. Jadi ada jeda. Nah itu tuh yang jadi problem. Dan maksud gua belum di sini maksudnya belum ada perubahan signifikan. Maksudnya adalah belum ada pasukan yang bisa berhasil gitu ya nembus benteng Konstantinopel. Jadi udah ada yang hampir nembus tuh, disiram pakai api Yunani. Jadi senjata-senjata Konstantinopel yang waktu itu diunggulkan adalah api Yunani, api yang susah dipadamkan. Campurannya juga nggak tahu gue apa tuh. Ya mungkin nanti di next video nanti ya, gue nggak janji kapan-kapannya, nanti gue buatin videonya. Pokoknya tembok-tembok hampir jebol, ditambah lagi hampir jebol, ditambah lagi. Belum bisa tuh, intinya belum bisa nembus pasukan Turki Ottoman. Nah karena 5 hari belum belum juga jebol benteng Konstantinopel atau belum bisa dimasuki oleh pasukan Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih pun melakukan gencatan senjata kepada pihak Konstantinopel. Jadi ya damai sementara, bahasa gampangnya damai sementara. Terus beliau melakukan zikir. Ya mungkin dia doa juga lah. Pada saat yang sama beliau didatangi oleh gurunya, yaitu Sang Sultan Agung, guru dari Muhammad Al-Fatih. Jadi berkunjung tuh. Maksud beliau berkunjung adalah, atau tujuan beliau berkunjung ke Sultan Al-Fatih adalah tujuannya pertama untuk melihat kondisi kemajuan perangnya. Jadi gimana aja nih yang udah ditembus, mana aja bentengnya, terus pasukan berapa yang tewas, logistiknya aman nggak, ditanyain semua tuh sama guru Sultan Agung. Sama gurunya pokoknya ditanyain kemajuan perangnya sejauh apa sih. Sekaligus memberikan nasihat kepada muridnya, yaitu Sang Sultan Muhammad Al-Fatih. Oh ya, for your info, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu nggak jago perang doang nih, jago strategi militer, terus jago bermacam-macam senjata. Pada saat itu kan pedang, panah, meriam, pokoknya dia bisa semua. Enggak sultan yang kerjanya duduk doang, enggak. Beliau juga ahli 7 bahasa pada saat itu, di antaranya Persia, Arab, Inggris. Syekh Agung pun selaku guru dari Muhammad Al-Fatih pun memberi nasihat. Jadi pokoknya nasihat plus motivasi. Ya pokoknya lu jangan gentar lah. Lu tetap aja pokoknya taklukin sampai Konstantinopel itu takluk pokoknya. Bisa lu pasti. Apalagi kan ada bantuan Allah gitu kan. Pokoknya terus dimotivasi itu. Apalagi leluhurnya itu udah hampir. Sebelum Al-Fatih juga hampir ya. Jadi sedikit lagi pokoknya mereka tuh nggak gagal, bukan, tapi sedikit lagi pokoknya. Pokoknya lu jangan gentar, tetap lanjutin pengepungan ini dan penaklukan ini pasti bisa pokoknya. Setelah gencatan senjata selesai, masalah baru pun muncul, yaitu pasukan angkatan laut dari Turki Ottoman tidak bisa melewati jalur laut yang sudah diagendakan karena dirantai oleh pihak Konstantinopel. Jadi ketika ingin memasuki garis terlemahnya Konstantinopel, itu tuh jalur lautnya itu dirantai. Rantai-rantai nggak rantai biasa, yang rantai raksasa yang gede. Lu bayangin aja teluk di rantai itu. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih pun tidak kehabisan akal. Beliau mengerahkan pasukan angkatan lautnya lebih tepatnya, untuk menaiki bukit atau mendorong dan menarik perahu-perahu layarnya ke perbukitan. Jalur laut nggak bisa, pakai jalur darat. Jadi caranya mereka tuh menebangi pohon.
Nah, si pohonnya itu dibuat kayak kayak ban banteng baja, lu tau nggak? Ya pokoknya gue analogikan seperti ini nih. Pohon ditebangin terus kayak gini nih. Nah, terus di atas pohon-pohon yang udah ditebangin ini dikasih lemak, lemak sama minyak. Nah, terus si kapalnya itu ditaruh di atasnya. Habis itu ditarik sama sapi-sapi tuh, sapi sama kuda, terus didorong sama pasukannya Muhammad Al-Fatih. Nah, itu semalam itu mereka itu bisa menaikkan kapal di perbukitan dan melewatinya sebanyak 60 kapal. Jadi 100 kapal, total 60 kapal tuh bisa dinaikin ke bukit dan bisa melewatinya gitu kan. Lalu mereka memasuki kota Konstantinopel dengan selamat. Jadi orang-orang Konstantinopel heran tuh pagi-pagi, loh kok udah ada kapal gitu kan. Padahal teluknya itu atau selatnya itu di rantai kan. Dari mana nih kapal-kapal? Aduh gila tuh ide sang sultan. Banyak yang bilang seperti itu. Karena kan perbukitan, jadi jalannya tuh bukan rata kayak gini ya. Ketika mereka menarik dan mendorong kapal layar itu. Jalannya tuh kayak gitu, perbukitan lah. Selain itu, pasukan darat pun dengan meriam-meriam besarnya berhasil menjebol benteng yang sangat kuat tersebut, yaitu benteng Konstantinopel. Jadi pasukan darat juga udah pada capek tuh, nggak sia-sia tuh. Pokoknya meriam-meriamnya berhasil menjebol, terus lebih cepat sekarang. Jadi gerakan pasukannya tuh lebih cepat dari biasanya. Pokoknya kalah lah apa orang-orang Konstantinopel yang memperbaiki benteng-benteng tersebut yang udah dijebol gitu ya. Nggak kayak sebelumnya tuh. Kalau sebelumnya kan meriam bisa menjebol terus bisa diatasi, meriam menjebol benteng bisa diatasi. Sekarang enggak. Sekarang meriamnya ngejebol terus pasukannya tuh lebih cepat gerakannya. Jadi bisa mengatasi perbaikan yang dilakukan oleh tentara Konstantinopel. Berbeda dengan pasukan angkatan daratnya, pasukan penggali bawah tanah atau pasukan khusus untuk menggali terowongan di bawah tanah untuk menghancurkan fondasi Konstantinopel tersebut akhirnya terendus oleh musuh. Jadi mereka ketika menggali tahu tuh musuh. Nah, dikejar tuh. Tapi mereka tidak kehabisan akal. Kemudian mereka membuat siasat untuk meledakkan fondasi tersebut. Jadi ketika mereka terendus oleh musuh dan musuh ingin memasuki terowongan yang sama, mereka meledakkan fondasi tersebut. Jadi ya udah hancur tuh di situ semuanya. Ya pengorbanan mereka nggak sia-sia lah. Fondasi Konstantinopel juga ikut hancur. Dan itu memudahkan pasukan angkatan darat Muhammad Al-Fatih yang ingin menaklukkan Konstantinopel. Pertarungan jarak dekat pun tidak terhindarkan. Jadi ketika sudah berhasil dijebol benteng Konstantinopel, pokoknya one by one tuh setiap pasukan. Nah, di situ ada sahabat sekaligus pasukan terbaik dari Turki Ottoman yang bernama Hasan. Beliau pun membawa panji-panji bendera Ottoman. Jadi selain sahabat Muhammad Al-Fatih, beliau pun pokoknya paling the best di situ tuh di antara pasukan maksud gua. Beliau pun one by one dengan pasukan paling the best di antara pihak Konstantinopel yaitu Giustiniani. Jadi sama aja tuh, sama-sama kuat, sama-sama gede, sama-sama pamornya hebat lah. Nah, Giustiniani pun berhasil dikalahkan oleh Hasan. Nah, ketika kalah, Hasan pun mencoba mengibarkan bendera Turki Ottoman di atas benteng Konstantinopel. Walaupun dia dihujani dengan banyak panah. Ih, keren banget ini menurut gua. Pokoknya dia merangsek masuk tuh ke atas. Itu musuh juga udah dihabisin sama dia tuh. Cuman dari jauh pemanah-pemanah Konstantinopel itu fokus ke dia. Ya tujuannya kira-kira bendera Ottoman nggak berkibar, cuman dia tetap tahan tuh. Sampai akhirnya dia bisa menancapkan dan mengibarkan bendera Ottoman di atas benteng Konstantinopel. Beliau pun dibarengi dengan itu beliau pun wafat karena saking banyaknya luka dan saking banyaknya anak panah yang menempel. Pokoknya ini pasukan terdebesnya Al-Fatih ini. Dibarengi dengan takluknya benteng Konstantinopel. Nah, pada saat itu Kaisar Konstantin 11 dan para penasehat-penasehatnya menganjurkan untuk atau memerintahkan untuk kabur dari situ. Jadi penasehat-penasehatnya Kaisar Konstantin tuh nyuruh lah, udah lu kabur aja, lu jangan di sini pokoknya. Namun dengan bangganya Kaisar Konstantin berkata, saya tidak mau kabur dan saya ingin menumpahkan darah saya di kota tercinta ini. Setelah takluk, Sultan Muhammad Al-Fatih pun memasuki gereja yang paling megah di kota Konstantinopel yang bernama Hagia Sophia. Beliau pun masuk dan beliau berbicara kepada para biarawati, terus para orang-orang sipil, warga sipil maksud gua. Kalian jangan takut, kalian tetap dalam situasi yang aman pokoknya.
Dan kalian berhak tinggal di tempat kalian pun berhak menganut agama yang kalian yakini. Itu kurang baik apa coba? Dia udah menaklukkan benteng terkuat nih, pasukannya banyak kan. Pokoknya jabatannya tinggi. Pas dia masuk dia ngomong kayak gitu. Kemudian gereja terbesarnya itu Hagia Sophia dirubah menjadi masjid terbesar pada saat itu dan masjid termegah yang diberi nama Islambul. Ya, atau kalau gua artikan secara harfiah di bahasa Indonesia itu ya artinya Islam menyeluruh atau yang sekarang dikenal dengan nama Istanbul. Dan pada tahun 1453 tepatnya itu udah takluk semua pokoknya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian suka dengan video gue dan penasaran dengan sejarah selanjutnya, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.